Inna shadaqata la tutfi'u an ahliya harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisih syarif, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqata la tutfi'u an ahliya harral kubur wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatih. Al-hadis. Sahabat sedamada rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, diceritakan bahwa ahli kubur usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa usulnya? Sebagaimana ayat yang kami baca di atas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ahli kubur itu usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan kembali ke alam dunia, meskipun itu hanya sesaat, meskipun itu hanya sebentar saja. Akan tapi tidak mungkin usulan ini diterima oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Itu tidak mungkin. Sahabat sedamada rahimakumullah, redaksi ayat ini, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Di dalam tafsir ada dua pemahaman. Yang pertama, usulan ini disampaikan dengan redaksi yang sangat sopan sekali. Harapannya Allah mengabulkan apa yang diminta, mengabulkan apa yang diusulkan. Tetapi hal itu tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimat ini dipahami dengan penyesalan yang luar biasa oleh ahli kubur. Mengapa dulu ketika masih ada kesempatan hidup di dunia tidak memaksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata sekarang tiba-tiba dia sudah ada di dalam kubur. Sahabat sedamada rahimakumullah, penyesalan ini, kalau kita lihat khitabnya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang beriman. Orang beriman saja itu menyesal, ya, mengapa dulu tidak memaksimalkan kebaikan-kebaikannya dilakukan selama masih hidup di dunia, apalagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang munafik, orang kafir, orang musyrik dan lain sebagainya, tentu sangat mengalami penyesalan yang luar biasa. Sahabat sedamada rahimakumullah, kira-kira seandainya usulan mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa hidup kembali di alam dunia, kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka? Dalam terusan redaksi ayatnya,
Mereka berbicara kepada Allah, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ketika Allah mengabulkan hidup kembali di muka bumi, yang dilakukan yang pertama adalah fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan bersama orang-orang yang soleh. Yang dilakukan itu bersedekah. Mengapa bersedekah? Kok bukan sholat, kok bukan zakat, kok bukan menikah lagi, kok bukan haji, bukan umroh. Akan tapi yang dilakukan, digiatkan untuk dilakukan oleh ahli kubur ketika ada kesempatan hidup kembali adalah bersedekah. Ternyata sahabat sedamada rahimakumullah, rahasia sedekah, rahasia atau keutamaan sedekah itu dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna shadaqata la tutfi'u an ahliya harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya alam kubur. Berarti alam kubur ini panas, sahabat sedamel rahimakumullah. Dan sedekah inilah yang memadamkan panasnya alam kubur. Bukan hanya memadamkan alam kubur, tapi dalam lanjutan hadisnya Rasulullah menyampaikan, wa innama yastadillul mu'min yaumal qiyamati fi dilli shadaqati. Ternyata sedekah yang kita lakukan itu bisa menjadi payung, bisa menjadi naungan untuk ahli sedekah, untuk kita yang ahli sedekah dari huru hara kiamat. Subhanallah, itulah rahasia atau keutamaan sedekah yang senantiasa kita lakukan. Bisa memadamkan panasnya kubur, kemudian menjadi naungan kita dari huru hara kiamat. Sahabat sedamada rahimakumullah, bulan Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah maupun Rasulullah, bisa kita katakan sebagai bulan sedekah. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, Allah dan Rasulnya banyak-banyak memotivasi kita untuk melakukan sedekah di dalam bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat mal kita. Kita disunnah mu'akadahkan untuk memberi makan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Kita disunnah mu'akadahkan untuk memberi makan buka puasa orang-orang yang berpuasa. Dan banyak macam sedekah lainnya yang dimotivasikan oleh Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selama di dalam bulan Ramadan ini. Sahabat sedamada rahimakumullah, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim diceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika berada di dalam bulan Ramadan. Karena itulah mari kita maksimalkan, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak bersedekah, dengan banyak-banyak memberi, dengan harapan mudah-mudahan kita mampu meraih berkahnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita senantiasa melakukan sedekah Ramadan karena Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima sedekah yang selama ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.